Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Masa Percobaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami sangat butuhkan saat ini, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang siap kami renungkan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Saudaraku, hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu, baik benda hidup atau benda mati, terhadap hukum khalik itu. Tuhan telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahan, bukan saja bagi makhluk-makhluk hidup, tetapi juga bagi seluruh kegiatan dalam alam ini. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya, mengerti akan keadilan serta kebajikan hukumnya, dan tuntutan yang suci daripada hukum itu terhadap dirinya. Dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Sebagaimana halnya malaikat-malaikat, penghuni Eden pun ditempatkan dalam masa percobaan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang khalik itu. Mereka dapat menurut dan hidup, atau melanggar dan binasa. Tuhan telah menjadikan mereka sebagai penerima berkat-berkat-Nya yang limpah. Tetapi kalau mereka melanggar kehendak-Nya, Ia yang tidak membiarkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu, tidak juga dapat membiarkan mereka begitu saja. Pelanggaran akan meniadakan pemberian-pemberian-Nya dan mendatangkan kepada mereka penderitaan dan kebinasaan. Malaikat-malaikat mengamarkan mereka supaya selalu waspada terhadap tipu daya iblis, karena usahanya untuk menjerat mereka tidak pernah mengenal lelah. Selagi mereka taat kepada Allah, si jahat itu tidak akan dapat membinasakan mereka, karena bila perlu, setiap malaikat di sorga akan disuruh untuk menolong mereka. Jikalau mereka tetap menolak bujukannya yang pertama, mereka akan selamat sama seperti pesuruh-pesuruh sorga itu. Tetapi sekali saja mereka menyerah kepada godaan itu, keadaan mereka akan menjadi begitu merosot, sehingga di dalam diri mereka sendiri, mereka tidak mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk menentang iblis. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan serta kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan telah melihat bahwa tepatlah untuk menghadapkan kepada mereka hanya satu larangan saja terhadap penggunaan segala sesuatu yang ada di dalam taman itu. Tetapi jikalau mereka melanggar kehendak-Nya di dalam hal yang tertentu ini, mereka akan mendatangkan ke atas diri mereka kesalahan daripada pelanggaran itu. Iblis tidak dapat terus-menerus mencobai mereka. Ia dapat menggoda mereka hanya melalui pohon yang dilarang itu. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihat-Nya. Mereka dinasihati supaya memperhatikan dengan saksama amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan untuk merasa puas dengan petunjuk yang telah diberikannya dengan sepatutnya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 47 dan 48. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di masa-masa pencobaan ini, kami datang mengandalkan Engkau.
Kami memanggil Engkau, biarlah Engkau terus hadir bersama-sama dengan kami, mendampingi kami di masa-masa sulit ini, sehingga kami tetap melangkah dengan pasti dalam Yesus, dengan jaminan kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang berikan jaminan kekuatan iman bagi kami menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan di hadapan kami dengan satu jaminan kemenangan. Kami siap memulaikan hari ini. Karena itu kami menyerahkan seutuhnya hidup kami, rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap lindungi umat-umat Tuhan, pagari umat-umat Tuhan dengan kuasa-Mu, dan biarlah anak-anak Tuhan senantiasa diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Karena kami serahkan kehidupan kami hanya di bawah pengendalian-Mu. Dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin.